Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan, nama saya Raihan Putra Permana dengan NIM 146230017 dengan prodi Sistem Informasi. Pada video kedua kali ini, saya ingin membahas tentang perbandingan algoritma penjadwalan CPU. Nah, nanti yang kita bandingkan adalah penjadwalan FCFS dengan penjadwalan SJF. Sebelumnya, video yang saya buat kali ini untuk memenuhi UAS dari mata kuliah Sistem Operasi yang diampu oleh Bapak Muhammad Firdaus, Eskom Mkom. Algoritma penjadwalan CPU. Algoritma penjadwalan CPU digunakan dalam sistem operasi untuk menentukan urutan eksekusi proses-proses yang ada di dalam antrian. Ada beberapa jenis algoritma penjadwalan yang berbeda, masing-masing dengan karakteristik dan kegunaannya sendiri. Yang pertama ada First Come First Server atau biasa disingkat FCFS. Algoritma FCFS mengeksekusi proses berdasarkan urutan kedatangan proses yang lebih dulu akan dieksekusi lebih dulu. Contoh sederhananya seperti ini. Ketika ada seorang pedagang mie ayam, lalu ada yang beli nih, orang pertama datang ke pertama, dan orang kedua datang kedua, dan orang ketiga yang datang ketiga. Nah, si pedagang mie ayam ini akan melayani orang yang datang lebih dulu. Orang pertama, orang kedua, lalu orang ketiga yang datang terakhir. Seperti itu. Lalu yang kedua ada Short Test Job Next atau biasa disingkat SJN. Nah, for your information, SJN dengan SJF ini sama aja. Algoritma SJN mengeksekusi proses dengan waktu eksekusi terpendek lebih dulu. Jika ada beberapa proses dengan waktu eksekusi yang sama, proses dengan waktu kedatangan lebih awal akan dieksekusi lebih dulu. Contoh sederhananya lagi seperti ini. Tadi kan ada orang yang jualan mie ayam. Orang pertama datang pertama, tapi dia membeli dengan 4 porsi. Nah, sedangkan orang kedua datang kedua, tapi dia belinya cuma 2 porsi. Nah, orang ketiga datang ketiga dan dia beli 3 porsi. Nah, yang dilayanin terlebih dahulu, yang dieksekusi lebih dahulu itu orang kedua. Karena orang kedua ini lebih cepat, dia cuma membeli 2 porsi saja. Nah, habis orang kedua, lalu orang ketiga yang cuma 3 porsi. Lalu yang terakhir orang pertama tadi, karena banyak. Nah, yang banyak ini yang terakhir dieksekusi. Lalu selanjutnya ada round robin atau biasa disingkat RR. Algoritma RR mengeksekusi proses dalam interval waktu tetap yang disebut time quantum. Setiap proses mendapat giliran untuk dieksekusi selama satu time quantum sebelum berpindah ke proses berikutnya. Jika proses belum selesai dalam satu giliran, proses tersebut akan masuk ke antrian lagi. Nah, misal tadi orang yang pertama ini beli 4, orang kedua beli 2, dan orang ketiga beli 3 porsi. Nah, sedangkan penjual mie ayam ini hanya bisa melayani satu orang itu 2 saja. Nah, tetap yang dilayani terlebih dahulu orang yang datang lebih awal, yaitu orang pertama. Tetapi yang hanya dilayani dengan 2 porsi terlebih dahulu. Nah, 2 porsinya lagi, si orang pertama ini antri lagi habis ke orang ketiga. Lalu selanjutnya orang kedua, terus orang ketiga. Nah, terus ngeksekusi lagi orang yang pertama tadi. Seperti itu. Lalu kita akan langsung ke implementasinya. Yang pertama kita buka dulu CPU simulator. Bagi kalian yang belum mendownload CPU simulatornya, nanti saya akan naruh link downloadnya di deskripsi. Untuk membuka CPU simulator ini emang agak lama, membutuhkan waktu, jadi tunggu dulu, sabar. Nah, ini udah berhasil ngebuka. Nah,
Setelah tampil kayak gini, kita langsung aja pergi klik ke compiler, lalu kalian ngetik seperti ini. Bentar. Nah, kalian ketik seperti ini, program delete angka i sama dengan 0, for n sama dengan i itu 10, i sama dengan. Nah, jangan lupa ini base address-nya kita ubah ke 100. Habis kalian sudah ngetik ini dan base address-nya udah diubah ke 100, kita langsung aja compile terus run. Nah, jika sudah seperti ini berarti program sudah berhasil. Ketika sudah berhasil, kita langsung pergi ke OS 0. Nah, buat FCFS dulu, terus nanti FJS. Nah, untuk FCFS kita klik yang bagian FCFS-nya yang di sini nih. Nah, untuk ininya kita bikin program listnya. Nah, untuk membuat program listnya kita bisa lihat di sini dulu. Nah, kita bikin P1 dengan arrival time-nya 0, dan terus burst time-nya 5 dan prioritasnya 2. Kalian bisa screenshot dulu aja untuk bagian ininya. Nah, pertama yang P1 arrival time-nya 0. Nah, kalau 0 ininya tuh gak usah dicentang. Nah, kalau tidak dicentang otomatis akan 0 sendiri. Untuk lifetime proses lifetime nih sama aja kayak burst time. Nah, tadi burst time-nya 5. Terus ininya priority-nya 2. Jangan lupa ini satuannya ketik ya. Kita create new. Nah, kalau sudah seperti ini, lanjut ke P2-nya. P2 priority-nya 1, burst time atau lost time-nya 3, arrival-nya 1. Ininya kita ubah ke second. Create new. Lalu lanjut ke P3 dengan priority 3, burst time 8 dan arrival 2. Create. Nah, yang terakhir priority-nya 4, burst time-nya 6 dan arrival-nya 3. Lalu selanjutnya kita akan start. Nah, sebelum start itu kita naikkan dulu ke yang paling cepat, lalu start. Kita tunggu sebentar. Nah, kalau sudah muncul start lagi seperti ini berarti sudah selesai. Nah, kita bisa lihat ke view, terus ke view log untuk melihat WT, TAT, dan CT-nya. Sebelumnya apa sih WT itu? Nah, WT itu yang ini nih. Nah, WT itu singkatan apa sih? WT itu singkatan dari waiting time, dan TAT itu singkatan dari apa sih? Nah, TAT itu turnaround time, dan CT itu completion time. Nah, untuk FCFS yang P1-nya kita bisa lihat untuk waiting time-nya 0,13 dan untuk TAT-nya, nah TAT ini yang ini nih, yang dalam kurung 1,132 lalu yang P2 0,863
863. Waktu waiting time-nya 0,27. Nah, untuk P3 1,556 dan waktunya 0, berapa lupa tadi? 0,26. Terus yang terakhir P4 WT-nya 0,96 dan TAT-nya 1,114. 1,114, WT-nya 0,96. Nah, untuk TAT dan WT ini kita sudah menemukan dan sudah kita jumlah. Jadi jumlahnya seperti ini dan PT-nya segini. Nah, gimana sih cara untuk mencari CT-nya atau completion time-nya? Nah, untuk mencari completion time, kita jumlahkan antara TAT dengan arrival time-nya. Misal 1,556 ditambah dengan arrival time-nya 2. Nah, jadi ditambah 2. Jadi 3,556. Nah, untuk ini karena arrival time-nya 0, jadi ini tetap sama 1,132. Lalu bawahnya 1,863 dan yang terakhir 4,114. Nah, kita sudah menemukan antara completion time dan turnaround time dan waiting time dari FCFS ini. Selanjutnya kita akan mencari SJF-nya. Untuk mencari SJF-nya, pertama kita close dulu ini. Nah, kita ubah dari FCFS ke SJFF. Lalu kita ulang lagi dari P1. Tadi P1 arrival time-nya 0, benar. Nah, burst time-nya 5 dan priority-nya 2. Create mendua. Create. Untuk P2 priority-nya 1, burst time-nya 3 dan arrival-nya 1. Jangan lupa ininya di second dan ininya tick seperti yang FCFS tadi. Create new. Lalu yang P3 priority-nya 3, burst time-nya 8 dan arrival-nya 2. Create lagi. Terus yang P4 priority-nya 4, ininya burst-nya 6 dan arrival-nya 3. Create lagi. Nah, ketika sudah selesai sama kayak tadi, ininya fast, terus kita start. Tunggu sebentar dan selesai. Lalu kita lihat lagi di view dan view logs yang paling bawah. Soalnya yang atas tadi FCFS. Yang mana ini? Bentar. Oh, nih dari P1. P1-nya 1,104. TAT-nya 1,104. Terus WT-nya 0,13. 0,13. Dan ini lagi P2-nya 0,848. 0,848. Ininya
0,28 kalau nggak salah. Oke, benar 0,28. Lalu P3-nya 1,515. 1,515 dengan waiting time 0,26. Lalu untuk yang terakhir waiting time-nya 0,94 dan ini 1,193. 1,193 0,94. Benar kan? 153. Oh, ininya 1,153. Nah, untuk CT-nya sama ditambah dengan arrival time. Ini ditambah 0 jadi tetap. Nah, ini ditambah 1 jadi 1848. Ini koma. Terus ditambah 2 jadi 3,515. Dan ini ditambah 3 menjadi 4,153. Nah, bisa kita lihat dari sini antara FCFS dengan SJFS itu lebih cepatan SJFS. Kita bisa lihat dalam waiting time-nya SJFS cuma 1,61 sementara FCFS 1,62 dan untuk TAT-nya SJFS 4,62 maksudnya dan FCFS 4,665 dan untuk completion time-nya SJFS 10,62 dan FCFS 10,665. Nah, bisa disimpulkan bahwa FCFS dan SJF memiliki perbedaan utama. FCFS mengatur proses berdasarkan urutan kedatangan sederhana dan SJF mengutamakan proses dengan durasi eksekusi paling pendek, efisien dalam meminimalkan waktu tunggu. Jadi kesimpulannya antara FCFS dengan SJF ini lebih cepat dengan menggunakan SJF. Oke, sekian saja dari saya untuk video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.